318 319. Tapi saya lihat dari tadi belum ada di tahanan kan? Belum ada tahanan kan? Ini padahal udah jam setengah Kita 10. nunggu dari jam setengah 9 di sini. 318. 318 kurang apa? Nah, 318 319. Ini. Maka sekali. Dari kuasa hukum pusat dan Pak tim Solo dan tim Jakarta. Jadi kami dapat info persidangannya dipindahkan. Nah, saya konfirmasi maksudnya dipindahkan? Dari Gus Nur. Nah, 318 319. Ini. Maka sekali. Dari kuasa hukum pusat dan Pak tim Solo dan tim Jakarta. Jadi kami dapat info persidangannya dipindahkan. Nah, saya konfirmasi maksudnya dipindahkan? Dari Gus Nur. Ini kan tadi saya dapat informasi dari Pak Agus, Kepala Tahti Brimob. Itu bahwa Gus Nur nanti disidangkan online di sana. Di sana itu di Brimob. Nah, saya mau Di Tahti Brimob. Iya. Apa sidangnya, ruang sidangnya Pak sesuai dengan jadwal ini atau ada perubahan gitu? Kalau ruang sidang kita tetap di sini kan. Nah kalau sementara kita itu selama COVID ini kan memang online persidangan. Oh, Pak COVID masih ada tuh Pak. Oh, mantu presiden aja. Mantunya aja udah puluhan, Kalau itu ratusan nanti, ribu loh Pak. itu nanti biar dijelaskan oleh majelis bukan kewenangan kami ya. Bukan, Bukan. maksud saya alasannya apa kok bisa COVID kan jenengan sudah menjelaskan COVID. Bukan, enggak. Ya. Selama ini persidangan pidana itu kita Di Indonesia atau di Singapura itu? Oh, saya sidang pidana aja hadir langsung. di pengadilan Solo kita Iya, pengadilan Solo itu beda nggak dengan kewenangan Mahkamah Agung nggak? Nah ini nanti makanya biar dijelaskan oleh majelis. Bukan begitu Pak, jawabannya harus ada jawaban dulu, baru kami puas. Jadi nanti biar dijelaskan majelis. Pertanyaan saya selanjutnya. Termasuk dari kejaksaan nanti kan ini kejaksaan juga belum dapat. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Ini mau online atau offline? Nanti biar dijelaskan oleh majelis. Nah, kan jenengan sudah tahu kalau online kan pasti sudah disiapkan perangkat dan sebagainya. Kita bisa mendadak bisa. Oh, berarti mau sidangkan online ya? Kita belum tahu. Nah, Nanti saya mau kepastian Pak. Kalau online kita akan ajukan protes. ke Pastikan dulu Pak. Jadi jauh-jauh dari Jakarta bisa datang. Kita Urusan orang. Pak Menteri sebelum ditangkap 7 seri wawancara dengan saya dan di persembunyian belum ada video pertama. Saya mau wawancara dengan Aka karena yang paling terdepan dan berani untuk menegakkan tentang pertama ijazah palsu, kedua dengan tentang buku itu, buku 1 dan 2. Buku 1 sebenarnya kan udah tenggelam, tapi ketika nomor 2 buku akan terbit, buku 1 akan dicari. Yang notabene katanya sudah 1 juta pemesan. Nah, saya ingin minta pandangan dari Bang Ozin. Kira-kira dengan konteks seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau ini dirubah, logikanya, dia kan kalau mau sidang harusnya kejaksaan kan? Ya. Si para terdakwa ini ada di kejaksaan. Kok ini masih di polisi? Ya, itu yang berulang kali kami komplain kan, karena KUHP itu mengatur kapan tersangka di wewenang penyidik, kapan tersangka menjadi terdakwa dan menjadi wewenang di jaksa, dan bahkan kapan tersangka menjadi terdakwa dan menjadi wewenang hakim. Maka sejak perkara didaftarkan dan mendapatkan nomor perkara, Gus Nur dan Bambang Tri kan sudah dapat nomor perkara. Gus Nur 318, Bambang Tri 319, pidana khusus di Pengadilan Negeri Surakarta. Semestinya memang wewenangnya sudah menjadi Pengadilan Negeri Surakarta, hakim, majelis hakim. Gitu ya. Dan penahanannya biasanya sudah dititipkan di rutan yang menjadi wewenangan lembaga pemasyarakatan, di lapas. Lapas. Tapi memang entah sejak banyaknya penangkapan, kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, rata-rata proses-proses orang-orang yang kritis yang kemudian dikriminalisasi ini penahanannya selalu di penyidik gitu. Kalau di pusat itu selalu di Bareskrim. Iya, sampai Gus Nur dulu divonis selesai menjalani 10 bulan waktu dilaporkan oleh Yakut Kolil ke Humas. Itu juga 10 bulan dihabiskan di Bareskrim, tidak pernah di lapas. Padahal perintah undang-undang kan kalau sudah vonis inkrah ya di lapas gitu. Nah, itu satu. Dan saya mau tegaskan bahwa memang ada konteks yang menarik dalam perkara pidana ini,
yakni bahwa kalau dulu kita gugat perdata, kita yang punya kewajiban untuk membuktikan ijazah itu palsu. Nah, sekarang menjadi pidana, jaksa yang punya kewajiban untuk membuktikan ijazah itu asli. Karena kalau dia menuduh ya terdakwa bohong, aslinya mana? Nah, di sini yang sebenarnya menarik, saya menunggu Saudara Joko Widodo untuk hadir, diambil keterangannya, diambil sumpah dan menunjukkan ijazah asli. Ya, itu saja sekarang. Kalau itu terjadi, saya juga nggak terlalu berkepentingan dengan Bambang. Ki, ke panitera dulu yuk. Hah? Sini. Ada informasi sidangnya mau ditarik ke Brimob. Enak aja mereka. Kita tanya dulu. Kita nggak mau kalau ini nggak ada sidang dulu kita. Lawan. Perkara nomor berapa kita? 318, 319. Isi Pak. Iya, dikasih tahu Pak, polisi itu jangan zolim Pak. Udah terlalu banyak kezoliman polisi. Ulama kita Ustadz Farid dianggap teroris padahal menyampaikan dakwah Pak. Saya orang Solo, orang Solo tuh. Oh iya, makasih. Solo yang nggak tersesat. Tak duduk dulu meminum. Kosong ya? Tak anu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama, sebagaimana terhadap perkara terhadap Saudara Bambang Trimulyono, kepada klien kami, Saudara Sugi Nur Harja, kami juga tidak akan mengajukan eksepsi dan mohon agar bisa dilanjutkan dengan proses berikutnya. Tetapi ada atensi dari kami Yang Mulia, demi tertibnya persidangan mohon agar proses ini diawali dengan menghadirkan saksi pelapor, karena kami pernah mendampingi klien kami, dilaporkan oleh Saudara Said Akil Sirot dan Saudara Yakut Kolil Kaumas, tapi hingga sidang terakhir justru pelapornya tidak pernah hadir di persidangan. Nah, kami khawatir ini pelapornya tidak hadir lagi, maka seyoganya kami mohon agar pelapor itu didahulukan agar menjadi terang dalam prosesnya. Demikian, terima kasih. Berhubung karena saksi di sini sangat banyak dan beberapa orang pejabat publik, kalau dikondisikan karena yang namanya pejabat publik itu kan berencana kembali tidak sewaktu-waktu bisa hadir, dikondisikan kapan bisanya, dan juga kalau dikapilah keterangan saksi yang bersama sudah dijadikan satu bisa mengusahakan di depan. Baik, supaya bisa dikondisikan ini. Yang Mulia, saya sudah hampir 2 minggu ditahan Yang Mulia, tidak boleh komunikasi sama anak istri, ya nafkah anak istri macam-macam berantakan, saya banyak punya tanggung jawab terhadap umat dan lainnya. Mohon Yang Mulia, kuasa hukum sudah mengajukan penangguhan penahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mendapatkan penjelasan dari panitera yang menangani perkara 318 dan 319, perkara pidana khusus untuk kasus Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Kami sudah jauh-jauh dari Jakarta dan tim Solo juga sudah jauh-jauh bukan di sekitar pengadilan ini, hadir langsung dalam rangka memenuhi panggilan persidangan yang berkaitan dengan kasus mubahalah ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang tadinya jadi perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun karena Bambang Trimulyono dan Gus Nur ditangkap, perkara perdata tadi berubah terkonversi menjadi perkara pidana. Padahal menurut Perma nomor 1 tahun 1956, penyidik tidak berwenang untuk menangani perkara yang sedang digugat perkaranya di Pengadilan Negeri sebelum sengketa perdata itu diketahui siapa yang punya hak atas sengketa keperdataan kepemilikan tadi. Jadi sampai hari ini kan sengketa tentang kepemilikan ijazah itu palsu atau tidak palsu kan belum ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Tapi Mabes Polri ketika itu ngotot tetap menyidik dan akhirnya gugatan perdata dicabut karena Bambang Tri dan Gus Nur tidak bisa menghadirkan bukti di persidangan. Dan saat itu saudara penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Tapi kita dapatkan dakwaan 110 lembar, 110 halaman, ternyata perkaranya tetap berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi telah terjadi kebohongan yang disampaikan penyidik kepada kami, yang sebelumnya menyatakan tidak ada kaitannya, ini khusus terkait mubahalah. Padahal mubahalah tadi kontennya adalah mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono, yang dibimbing oleh Saudara Gus Nur ini, berkaitan dengan
apa yang dia tulis dalam buku Jokowi Undercover yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo baik di SD, SMP, dan SMA adalah palsu. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan telah terjadi kebohongan dalam proses ini, dan hari ini ternyata kami mendapatkan kabar, kami sudah jauh-jauh dari Jakarta akan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Gus Dur atau Bambang Tri mau ditangkap, tangkap saja itu Bambang Tri karena dia menebarkan kebohongan. Ya memang, tapi bagaimana mungkin orang dituduh menyebarkan kebohongan sementara ijazah aslinya sampai hari ini tidak ditunjukkan kepada kita semua? Betul atau betul, saudara? Betul. Dan yang punya kepentingan ijazah presiden itu asli atau tidak, bukti adalah dasarnya adalah agama. Memang benar Gus Dur belum bisa mempertemukan Bambang Tri Mulyono dengan saudara Joko Widodo, sebagaimana dulu Rasulullah SAW saat hendak bermubahalah belum sempat bertemu dengan Nasrani Bani Najran. Tetapi Rasulullah juga sudah mengajak seluruh keluarganya dan cucunya bahkan